Pertamanya emang dari kelas 3 SMP udah suka. Kalau belajarnya mungkin otodidak aja. Mungkin papa cuma belajarin aku sedikit-sedikit kan sekolah. Aku dulu pernah ikut ekskul mading. Terus biasanya kalau misalnya di sekolah ada acara-acara, misalnya pensi, ada acara apa, aku biasanya jadi seksi dokumentasi. Pertama kali waktu dikasih tahu papa mama aku ikut naik haji, pertamanya kaget. Soalnya aku sebelumnya belum tahu ada rencana itu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ini kesempatan yang bagus banget buat aku. Belum tentu aku bisa naik haji lagi. Jadi selama ada kesempatan, ya aku ikut. Itu adalah pengalaman yang jarang banget. Belum tentu semua bisa. Jadi selama aku ada kesempatan, aku mau ikut, dan itu aku pergunakan buat jadi manusia yang lebih baik aja. Selain aku ingin memperdalam agama, aku diminta buat nemenin mama sama papa juga, karena di sana itu mama sama papa kan mungkin kepisah ya, karena laki-laki dan perempuan dipisah. Jadi aku mau menemani mama juga. Pertama kali aku sampai di Jeddah, perasaan aku seneng banget. Aku ngeliat, karena suasananya beda banget di sana. Terus ngeliat orang-orangnya juga ya beda gitu. Terus mereka juga baik-baik. Sampai di Jeddah, kita ambil wudhu, langsung ambil wudhu. Terus pas aku selesai sholat, aku handycam dokumentasiin orang-orang yang lagi sholat juga. Ada yang baru datang, ada yang lagi ngatur-ngatur kopernya. Pas sampai di Jeddah, aku pengen banget langsung ke Mekah. Udah nggak sabar banget, soalnya aku pengen tahu rasanya ngeliat Ka'bah bener-bener di depan mata aku. Soalnya sebelumnya aku dengar kata orang-orang, katanya pokoknya kalau kita udah ngeliat Ka'bah, kita sudah sampai di sana, perasaan kita tuh tenang. Ternyata pas aku nyampe ke Mekah, jadi bener-bener enak, kedamaian, ketenangan tuh di situ. Perasaan takut atau cemas itu adanya pas aku di Jakarta sebelum berangkat. Misal mendengar saudara-saudara cerita, hati-hati kamu di sana gitu. Takut ada ini gitu. Tapi pas sudah nyampe di sana, perasaan itu nggak ada gitu. Yang ada tuh seneng, tenang. Pokoknya ngerasa deket aja sama Allah. Aku ke pembina haji aku. Biasanya kan kalau misalnya hari Rabu itu ada di sana di maktab itu suka diadain kuliah duha. Nah aku ikut di situ. Dari situ aku punya kesempatan nanya-nanya lebih. Aku biasanya nanya arti ibadah itu, misalnya aku tawaf artinya apa, mesti ngeliling Ka'bah. Misalnya aku sa'i itu artinya apa. Biar aku tuh ibadahnya aku tahu itu artinya apa, manfaatnya apa, hikmahnya apa gitu. Waktu itu fokus di Arafah, puncaknya ibadah haji. Jadi aku ngerasa Allah tuh deket banget. Sampai tuh aku sendiri tuh sampai kadang-kadang bingung sendiri, ini tuh aku bisa kayak gini gitu. Soalnya aku nggak pernah ngerasain perasaan itu sebelumnya. Jadi pas fokus di Arafah itu, aku ngerasa itu saat yang paling mengharukan, dan itu jarang banget bisa kayak gitu. Waktu di Arafah, aku tuh sempet nanya, aku ngeliat jamaah-jamaah haji yang dari Al-Azhar aku itu kan semuanya udah tua, cuma aku sendiri yang paling muda di situ. Aku pas sambil berdoa itu, sambil dibimbing doa, kita semua pada nangis. Aku tuh nanya, kok aku bisa sih ada di sini gitu. Allah tuh sebenarnya punya maksud apa sama aku? Aku bilang itu, Allah tuh sayang nggak sih sama aku sebenarnya, karena aku tuh nggak punya bekal agama yang baik gitu, nggak ngerti apa-apa seakan gitu kan. Allah tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku, perhatiin aku nggak sih sama papa mama aku gitu. Kok kayaknya aku nggak sedekat banget sama itu, bener nggak sih aku ngerasa itu bener apa enggak gitu. Udah akhirnya aku nanya ke Musdalifah. Aku biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa selama itu. Dari Arafah ke Musdalifah nggak ada perasaan apa-apa, yang ada tuh ya tenang aja, seneng, tenang. Nyampe di Musdalifah, terus sholat Isya, begitu kita boleh istirahat sambil nunggu busnya. Sambil istirahat, aku kan lagi megang kamera digital. Nah aku ngeliat di gunung-gunung itu orang Turki lagi pada naik-naik gunung. Harusnya kita kan ada tempatnya lapangan. Kalau ini enggak, mereka pada naik-naik ke gunung. Nah aku tuh pengen ngambil gambar orang-orang itu.
Terus pas aku mau ambil ternyata hasilnya jelek, nggak bagus. Akhirnya aku kan pas aku tiduran di Musdalifah sambil tiduran, aku ngeliat di atas aku persis banget bulannya lagi bagus banget, lagi bener banget. Nah itu aku lagi coba ngebidik bulan itu kan, aku foto. Pertama hasilnya jelek, biasa aja. Pas kedua kalinya ada tulisan nama Allahnya, tapi aku belum diem, aku belum ngeh banget, aku masih diem aja. Akhirnya aku belum bilang siapa-siapa, aku udah foto-foto yang lain dulu. Nah akhirnya pas udah gitu aku lihat-lihat lagi kan hasil foto yang udah aku ambil. Terus aku liatin foto yang ada tulisan Allahnya itu. Terus aku mau bilang mama papa jaraknya lagi jauh sama aku nggak mungkin sana. Akhirnya aku nanya sama tante yang samping aku, Tante Gusti namanya. Aku nanya, tante, coba deh tante lihat ini, tante lihatnya apa buat gambar ini? Terus tante diam aja. Terus dia bilang, bulan kamu dapat dari mana? Kata dia gitu. Terus enggak, barusan aku foto bulan. Terus tantenya tuh langsung kaget, gimana ini Allah ya Allah gitu. Terus bener ya tante ini Allah, aku bilang gitu, soalnya takutnya salah. Terus akhirnya coba kamu tanya lagi ke pembina haji kita gitu kan, Pak Ristin kalau nggak Pak Zarudin gitu. Akhirnya aku bilang ke papaku dulu, papaku yang bilang ke pembina haji aku takutnya ini petanda apa gitu buat aku gitu kan. Tapi setelah aku konsultasi lagi sama pembina haji aku, ini nggak apa-apa, bagus kata dia gitu. Terus aku ditanya kenapa sih dia kok bisa dapat kayak gini gitu. Aku merasa aku nggak kenapa-napa gitu, nggak pernah kenapa-napa. Mungkin karena pertanyaan aku waktu di Arafah tadi gitu, Allah menunjukkan kalau ini aku ada dekat kalian semua gitu. Akhirnya aku disuruh sholat sujud syukur sama pembina haji aku. Semoga ini pertanda baik, ini anugerah yang diberikan Allah untuk aku gitu. Pulang dari haji, aku ingin intinya aku ingin menjadi lebih baik lagi, terutama sikap aku, kelakuan aku itu aku ingin lebih baik lagi. Aku nggak sedikit seenggaknya mengurangi lah sifat-sifat itu gitu. Jangan sampai aku pulang dari haji sikap aku, perilaku aku yang dulunya misalnya suka apa, yang suka bohong apa-apa, aku mau itu nggak kayak gitu lagi. Aku usahakan seperti itu. Foto yang bulan Allah itu pasti tuh aku ceritain ya ke teman-teman aku. Pas aku nyampe sini, teman-teman aku kan langsung ke rumah, aku ceritain semua. Tanggapan mereka ya ajaib aja bisa kayak gini gitu kan. Mereka ya makin yakin lah kalau Allah itu sebenarnya ada, dan itu semua emang milik Allah semua, mau bulan mau apa, terus emang dia tuh dekat sama kita gitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah saya 10 tahun menikah baru ada Lydia tahun 89. Jadi semenjak kecil sudah memberikan satu hal-hal yang positif, dan saya mendidiknya dengan cara seperti orang kebanyakan yang mendidik ayah saya dan ibu saya dan juga ibu mertua saya. Mereka memberikan satu nilai-nilai yang norma-norma orang tua terhadap anaknya, terutama masalah budi pekerti. Dulu saya di sekolah itu ada pelajaran budi pekerti, saya lihat sekarang itu agak kurang, jadi saya berikan apakah itu ucapan salam ataupun cium tangan. Itu anak kecil sudah mulai di tingkat SD dia sudah bisa ngaji khatam ya. Ada udah full, jadi seminggu 2 kali dia ini. Jadi setiap hari saya berikan dia kegiatan. Jadi pada waktu kesempatan saya waktu mau berangkat haji, saya berdua udah siap, tapi istri saya ini agak sedikit sakit kakinya ya. Kaki yang kanan. Yang kanan, jadi saya khawatir kalau nggak ada yang temani nanti di sana agak sulit. Terus kemudian saya tanyakan, Lid, kalau bagaimana kalau seandainya Lydia ikut ke berangkat ibadah haji. Nah ini merupakan satu tanda-tanda yang buat dia, apa dia siap atau enggak. Loh, kamu kan udah tamat ngajinya, jadi buat itu nggak ada masalah, nanti papa yang minta izinin ke sekolah. Dan ternyata setelah beberapa hari ini dia pikir dan dia mau, dan saya lihat dia dapat hidayah di sana. Banyak sekali yang dia tanya, yang sepertinya pada waktu di Arafah dia tanya ke saya, Pak, kenapa kok orang di Arafah itu pada nangis, sembahyang, khusyuk, terus kemudian keluar air mata. Ya itulah di sana tempat kita kayak seperti untuk mengadu kepada Allah atau minta ampun apapun kesalahan kita yang pernah kita berbuat selama ini, apakah sama adik, kakak, sama orang tua di sini gitu ya. Nah satu saat itu yang dia minta, yang saya kaget itu,
dia minta, ya Allah di mana engkau berada gitu. Pertanyaan itu buat saya sangat aneh. Jadi akhirnya masih kecil dia ya. Jadi pertanyaan itu buat saya, akhirnya saya bawa dia ke bukit, ke Jabal Rahmah itu, dan dia lihat di sana ini artinya cinta abadi Adam dan Hawa di sini. Jadi semuanya saya jelaskan apa, karena saya baca bukunya dulu, jadi saya bisa jelasin dengan baik kepada dia. Jadi segala sesuatunya saya jelaskan berdasarkan apa yang ada di buku.